Selamat pagi Bu Regina dan semua pendoa yang terkasih. Di hari terakhir dalam rangkaian acara kita tentang Santa Monica dan Santo Agustinus, hari ini adalah hari ketujuh. Selama seminggu terakhir kita telah berbincang dengan dua orang kudus yang luar biasa ini. Dan hari ini kita akan menutupnya dengan warisan Agustinus, lalu berdoa dengan kata-katanya yang paling terkenal. Mari kita mulai. Tidak dapat dilebih-lebihkan betapa produktifnya Agustinus sebagai seorang penulis. Ia terus-menerus berpikir dan bermeditasi, terus-menerus mencoba merenungkan misteri Tuhan, dan jumlah tulisannya sungguh mengejutkan. Lebih dari 1.000 karyanya telah diterbitkan yang mencakup berbagai subjek, mulai dari filsafat, apologetika, hingga teologi moral dan eksegesis kitab suci. Ini bahkan belum termasuk ribuan surat dan khotbah yang ia sampaikan, yang ratusan di antaranya masih ada hingga hari ini. Sebagai seorang imam dan uskup yang tidak lagi mencari penghormatan dari orang-orang kaya dan terpelajar, Agustinus mengabdikan dirinya untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Ia tanpa lelah membela gereja terhadap beberapa ajaran sesat, termasuk Manikisme yang sebelumnya ia anut sebelum pertobatannya. Seorang pengejar kebenaran yang gigih, Agustinus terlibat dalam dialog yang ketat dengan para filsuf kuno dan meletakkan dasar bagi filsafat Kristen yang khas. Karyanya masih menginformasikan ajaran gereja saat ini, termasuk pemahaman kita tentang doktrin Tritunggal Maha Kudus yang direnungkan Agustinus yang selama 13 tahun saat menulis bukunya The Trinity. Kemudian, selama periode 13 tahun berikutnya, ia menulis mahakaryanya Kota Tuhan, City of God, yang menurut para sarjana sangat penting bagi perkembangan pemikiran politik Barat dan peradaban Barat secara keseluruhan. Dalam pengakuannya yang banyak dibaca, Agustinus menyusun autobiografi yang unik dalam bentuk doa kepada Tuhan. Berdasarkan Mazmur, karyanya mengungkapkan kekayaan kehidupan batinnya, baik dalam pengakuan dosa maupun pengakuan pujian. Karya rohani klasik yang sangat disukai ini telah mengilhami orang Kristen sepanjang masa untuk melihat dan mengarahkan kembali kehidupan mereka dalam terang kasih Allah yang rela berkorban. Setelah 40 tahun mengajar, berkhotbah, dan melayani Kristus dan gerejanya, Agustinus terbaring di tempat tidur karena demam yang parah. Hari-hari terakhirnya dihabiskan dengan berdoa mazmur-mazmur pertobatan. Sementara kotanya di luar kota dijarah oleh para penyerbu yang suka mengacau.
Kemudian setelah bersatu dengan Kristus, Agustinus dengan damai menyerahkan dirinya kepada Bapa dan meninggal pada tanggal 28 Agustus pada tahun 430. Jenazahnya dimakamkan di Hippo dan kemudian dibawa ke Italia Utara, di mana sekarang ia disemayamkan di Basilika San Pietro in Sceldoro. Gereja mengakui Santo Agustinus bersama dengan mentornya, Santo Ambrosius, di antara 4 bapak gereja barat, dan gereja juga telah menyatakan mereka berdua sebagai doktor gereja. Sebuah gelar yang diberikan kepada sekelompok orang kudus terpilih, yang kekudusan dan tulisan-tulisannya telah secara signifikan membentuk perkembangan doktrin gereja dan pemahamannya tentang kitab suci. Semua pendidikan Agustinus, semua pergumulannya, dosa-dosanya, penderitaannya, kepribadiannya, bakat, dan talentanya, tidak ada yang sia-sia. Tuhan mengubah segalanya dan menggunakannya untuk kemuliaannya. Berkat perantaraan Monica dan jawaban iya dari Agustinus, gereja dan dunia telah berjumpa dengan Tuhan dan mengenalnya, serta mengasihinya dengan cara-cara yang tidak mungkin terjadi tanpa kedua orang kudus yang agung ini. Jadi, untuk mengakhiri waktu kita hari ini, kita akan berdoa dengan salah satu kutipan Agustinus yang paling terkenal yang ditemukan di paragraf pembuka pengakuannya. Mari kita mulai dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Agustinus menulis, Engkau telah menciptakan kami untuk dirimu, ya Tuhan. Dan hati kami gelisah sampai kami beristirahat di dalam-Mu. Mari kita ulangi lagi. Engkau telah menciptakan kami untuk dirimu, ya Tuhan. Dan hati kami gelisah sampai kami beristirahat di dalam-Mu. Paus Benediktus XVI pernah berkata, Tuhan adalah kasih, dan perjumpaan dengannya adalah satu-satunya respons terhadap kegelisahan hati manusia. Jadi, sekali lagi, biarkan kata-kata ini meresap dan menjadi milik kita semua. Kita ulangi lagi dengan perlahan-lahan. Engkau telah menciptakan kami untuk dirimu, ya Tuhan, dan hati kami gelisah sampai kami beristirahat di dalam-Mu. Dalam 7 hari terakhir, kita telah memasuki doa Monica yang sungguh-sungguh dan pencarian Agustinus yang tak kenal lelah akan sumber segala kebaikan, kebenaran,
dan keindahan. Luangkan waktu sejenak sekarang untuk mengakui hati Anda. Semua rasa sakit dan keinginannya. Semua harapan dan kerinduan Anda. Bayangkan sekarang gambaran Yesus dan hatinya yang maha kudus, yang membara dengan kasih untuk Anda. Dapatkah Anda membayangkan, meletakkan hati Anda sendiri ke dalam tangan Yesus? Dapatkah Anda bahkan hanya untuk saat ini membiarkan Yesus memeluk Anda? Engkau telah menciptakan kami untuk dirimu sendiri, ya Tuhan, dan hati kami gelisah sampai kami beristirahat di dalam-Mu. Marilah kita beristirahat sekarang dalam kedamaian yang hanya dapat diberikan oleh Tuhan. Dan saat rangkaian doa kita berakhir, kita akan memanjatkan doa Santo Agustinus kepada Roh Kudus untuk terakhir kalinya. Bernapaslah dalam diriku, ya Roh Kudus, agar semua pikiranku menjadi suci. Bertindaklah dalam diriku, ya Roh Kudus, agar pekerjaanku juga menjadi suci. Tariklah hatiku, ya Roh Kudus, agar aku hanya mencintai apa yang suci. Kuatkanlah aku, ya Roh Kudus, untuk membela semua yang suci. Jagalah aku, ya Roh Kudus, agar aku selalu suci. Santa Monica dan Santo Agustinus, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sungguh merupakan anugerah untuk kita berjalan bersama selama 7 hari terakhir dalam kisah-kisah dari 2 orang kudus yang luar biasa ini. Kita melihat kedalaman kesetiaan dan kasih Allah hadir dalam kontur kehidupan kita sendiri juga. Tuhan memiliki rencana yang luar biasa untuk hidup kita semua, dan orang-orang kudus dapat membantu kita semua untuk menjalani misi khusus ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua, dan semoga damai Kristus menyertai kita. Amin. Amin.